Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udel Albab, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan dengan NIM 23030673. Hal ini akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Pertama yaitu lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati. Jenis-jenis lemak yaitu terdapat beberapa jenis lipid, yaitu asam lemak yang terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lalu ada gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Lalu ada lipid kompleks. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Lalu ada non-gliserida, terdiri atas steroid dan malam. Fungsi lipid yaitu ada beberapa fungsi lipid, diantaranya yang pertama itu sebagai penyusun struktur membran sel, lalu sebagai cadangan energi, dan sebagai hormon dan vitamin. Baik, berikut adalah penjelasan lengkap proses degradasi lipid sesuai dengan skema yang telah saya tunjukkan ini. Yang pertama yaitu lipid. Lipid yang dimaksud di sini terutama adalah trigliserida yang merupakan bentuk lipid utama dalam makanan dan penyimpanan energi dalam tubuh. Yang kedua yaitu lipid terabsorpsi. Trigliserida yang berasal dari makanan yang diabsorpsi oleh usus halus setelah mengalami proses pencernaan dengan bantuan enzim lipase. Lalu yang ketiga yaitu hidrolisis lipid. Trigliserida yang terabsorpsi akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolisis seperti lipase untuk memecah ikatan ester dan menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Lalu yang keempat yaitu asam lemak bebas. Hasil dari hidrolisis trigliserida adalah lemak bebas yang terdiri dari rantai karbon panjang. Lalu yang kelima yaitu oksidasi. Oksidasi asam lemak bebas selanjutnya akan mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif seperti enzim ACE-CoA, dehidrogenase untuk menghasilkan asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Lalu yang keenam adalah asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Hasil dari oksidasi asam lemak bebas adalah asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan rantai karbon yang lebih pendek. Yang ketujuh yaitu rantai B oksidasi. Asam lemak rantai pendek ini akan mengalami reaksi rantai B oksidasi secara berulang di dalam mitokondria untuk memecah rantai karbon menjadi unit asetil-CoA. Lalu yang kedelapan yaitu asetil-CoA. Seperti siklus bioksidasi akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA yang merupakan unit utama yang akan memasuki siklus Krebs. Yang kesembilan yaitu siklus Krebs. Asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs atau siklus asam citrat yang terjadi di dalam matris mitokondria. Dalam siklus ini, asetil-CoA akan dioksidasi secara lengkap menjadi karbon dioksida CO2 dan menghasilkan beberapa molekul pembawa elektron atau NADH dan FADH2. Lalu yang ke-10 ATP. Molekul pembawa elektron NADH dan FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs akan memasuki rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi dan oksidasi. ATP inilah yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Jadi secara keseluruhan, skema ini menggambarkan jalur degradasi lipid melalui rangkaian reaksi enzimatik untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel. Proses ini melibatkan hidrolisis trigliserida, oksidasi asam lemak dioksidasi, siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama yaitu biosintesis asam lemak. Yang pertama yaitu asetil-CoA yang berasal dari oksidasi karbohidrat lemak atau protein dalam metabolisme sel. Asetil-CoA merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Lalu ada yang kedua, malonyl-CoA dibentuk dari asetil-CoA melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim acetyl-CoA karbosilase. Lalu yang ketiga asam lemak sintase merupakan kompleks enzim yang mengkatalisis pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang dari asetil-CoA malonyl-CoA melalui reaksi kondensasi. Lalu yang keempat yaitu asam palmitat merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Asam palmitat dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim elongase.
Hasilnya adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon yang lebih panjang seperti asam stearat dan asam aragitat. Lalu yang keenam yaitu asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh rantai panjangnya dapat mengalami desaturasi atau pemasukan ikatan rangkap melalui reaksi dikatalisis oleh enzim desaturase. Proses ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Yang ketujuh yaitu selain melalui desaturasi, asam lemak tidak jenuh juga dapat dibentuk melalui proses oksidasi terbalik yang terjadi di dalam mitokondria. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam dioksidasi asam lemak, tetapi dengan arah reaksi yang terbalik. Lalu biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di dalam hati dan jaringan adiposa atau lemak. Asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lipid lainnya yang penting bagi fungsi sel dan jaringan tubuh. Selain itu beberapa asam lemak tidak jenuh, ada asam lemak tidak jenuh, lalu ada desaturasi, dan yang terakhir yaitu asam lemak tidak jenuh. Biosintesis triasi gliserol. Yang pertama yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh dan tidak jenuh dapat berasal dari diet atau distensi dalam tubuh melalui jalur biosintesis lemak. Asam lemak ini akan digunakan dalam pembentukan triasi gliserol. Yang kedua yaitu asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan unit dasar yang dibutuhkan untuk membentuk gliserol 3 fosfat. Lalu yang ketiga yaitu gliserol 3 fosfat. Gliserol 3 fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama yaitu gliserol disfosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1 fosfat. Yang kedua, gliserol 1 fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3 fosfat dan oleh enzim gliserol 3 fosfat dehidrogenase. Lalu yang keempat yaitu asam lemak sintase atau kompleks glisin fosfat. Kompleks enzim asam lemak sintase mengkatalisis penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3 fosfat untuk membentuk asam fosfatidik. Lalu yang kelima ada asam fosfatidik. Asam fosfatidik adalah fosfolgliserida yang terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3 fosfat. Lalu yang keenam yaitu defosforisasi. Enzim fosfatase asam fosfat memediasi defosforilasi asam fosfatidik dengan memindahkan gugus fosfat menghasilkan diagliserol. Yang ketujuh yaitu diagliserol terdiri dari gliserol dengan dua gugus asam lemak yang terikat. Lalu yang kedelapan yaitu asilasi akhir atau enzim asil-CoA diagliserol asil-CoC mengatalisis asilasi akhir dengan menambahkan satu molekul asam lemak lagi dengan diagliserol menghasilkan triasi gliserol. Yang kesembilan yaitu triagliserol. Triagliserol merupakan lipid utama penyimpanan energi dalam tubuh, terdiri dari gliserol dengan 3 gugus asam lemak yang terikat. Biosintesis fosfolipid. Yang pertama yaitu gliserol 3 fosfat. Gliserol 3 fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama gliserol disfosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol 1 fosfat. Yang kedua yaitu gliserol min 1 fosfat kemudian diubah menjadi gliserol 3 fosfat oleh enzim gliserol 3 fosfat dehidrogenase. Yang kedua yaitu asam fosfatidik. Asam fosfatidik terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol 3 fosfat yang dikatalisis oleh kompleks enzim asam lemak sintase. Lalu yang ketiga yaitu sitinida trifosfat atau CTP. CTP sitinida trifosfat merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam tahap selanjutnya biosintesis fosfolipid.
CDP deoksirigliserol sintase atau enzim CDP gliserol sintase mengkatalisis reaksi antara CTP dan asam fosfatidik untuk membentuk CDP gliserol. Reaksi ini memerlukan ion Mg2+ sebagai kofaktor. Yang kelima yaitu CDP gliserol. CDP gliserol merupakan prekursor utama dalam biosintesis fosfolipid. Yang keenam yaitu fosfat transfase spesifik. Berbagai enzim fosfatranspase spesifik mengkatalisis transfer gugus kepala polar seperti kolina, etakolina, serina, inositol, atau gliserol dari donor yang sesuai ke CDP gliserol. Masing-masing enzim memerlukan donor kepala polar spesifik. Yang ketujuh yaitu fosfolipid. Hasil akhir dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim fosfat transferase spesifik adalah berbagai jenis fosfolipid seperti fosfatidilopsina atau PC, fosfatidiletolamina PE, fosfatidilgliserol atau PG, fosfatidinositol atau PI, fosfatidinesina atau PS, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu retikulum, endoplasma, dan mitokondria. Biosintesis fosfolipid terutama terjadi di retikulum, endoplasma, dan mitokondria sel. Fosfolipid yang dihasilkan berperan penting dalam pembentukan membran sel, transport, dan lipid, pensinyalan sel, serta berbagai fungsi seluler lainnya. Biosintesis kolesterol dan steroid. Yang pertama yaitu asetil-CoA. Asetil-CoA berasal dari oksidasi glukosa, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Yang kedua yaitu HMG-CoA sintase. Enzim HMG-CoA sintase mengkatalisis kondensasi 2 molekul asetil-CoA menjadi HMG-CoA atau 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA. Yang ketiga yaitu HMG-CoA reduktase. Enzim HMG-CoA reduktase merupakan tahap pengatur utama dalam biosintesis kolesterol. Enzim ini mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi mevalonat. Yang keempat yaitu mevalonat kinase. Mevalonat kinase diubah melalui 2 tahap fosfolipasi yang dikatalisis oleh enzim mevalonat kinase dan enzim lainnya. Yang kelima yaitu IPP dan DMAP atau isoprenoid. Serangkaian reaksi fosforilasi dan dehidrasi berulang mengubah produk mevalonat kinase menjadi unit isoprenoid atau IPP atau isopentanil pirofosfat dan DMAPP dimetilatil pirofosfat. Yang keenam yaitu squalen. Squalen dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid atau IPP dan DMPP. Yang ketujuh yaitu lanosterol. Lanosterol adalah squalen mengalami siklisasi untuk membentuk lanosterol yang merupakan prekursor utama kolesterol. Yang kedelapan yaitu kolesterol. Kolesterol dibentuk melalui serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah lanosterol seperti pemindahan gugus metil, migrasi ikatan rangkap, dan reduksi. Yang kesembilan yaitu steroid, hormon, dan garam empedu. Kolesterol dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu melalui proses hidroksilasi, oksidasi, dan isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik.